Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan kembali lagi masuk ke dalam edisi Dongeng Malam, dan yang akan kita bahas di Dongeng Malam kali ini agak sedikit berbeda. Seperti halnya Sunya Liris kemarin ya, kali ini kita akan membahas cerita mengenai pendakian gunung dari 3 orang sahabat yang bernama Akbar, Rio, dan juga Rani. Seperti apa ceritanya, pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari cerita mereka bertiga, kita akan mulai sekarang ceritanya. Oke, jadi sebagai permulaannya kita memperkenalkan 3 tokoh utama dari cerita ini lebih dulu, yakni Akbar, Rio, dan juga Rani. Akbar, Rio, dan Rani ini mereka sebenarnya sudah bersahabat sejak mereka zaman-zaman SMP lah gitu. Cuma memang si Akbar ini usianya beberapa tahun lebih tua dari si Rani dan juga si Rio. Nah, ketika masuk ke sebuah universitas gitu ya, posisi Akbar ini memang sudah lebih dulu masuk ke universitas tersebut, jadi seniornya si Rio dan si Rani lah gitu. Dan sebagai informasi tambahan bahwa si Akbar, Rio, dan Rani ini memang tinggal di satu kota yang kita sebut saja kota A gitu ya. Dan khusus untuk Akbar dan juga Rani, mereka ini sudah seperti kakak dan adik. Karena si Rani ini memang sejak dia kecil, sejak dia SMP, dia sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya ya. Jadi Rani ini posisinya adalah sebagai anak yatim piatu yang rumahnya kebetulan pada saat itu rumah kakek dan neneknya yang kemudian mengasuh si Rani itu memang berdekatan dengan rumah orang tuanya si Akbar. Jadi ketika melihat mereka dekat gitu dari SMP, sekolah, berangkat bareng, pulang bareng gitu, pada akhirnya si Akbar ini sudah menganggap si Rani ini seperti adik sendiri gitu. Jadi kayak secara tidak langsung gitu, orang tua dari si Akbar ini memang sudah menganggap Rani ini sebagai anak mereka. Dan singkat cerita, si Akbar ini memang di kampusnya ini terkenal sebagai salah seorang anggota senior organisasi pecinta alam ya, Mapala gitu. Jadi si Akbar ini memang suka naik turun gunung gitu ya, kegiatan pecinta alam lah. Nah, ketika si Rio ini baru datang, dia masuk ke kampus yang sama dengan si Akbar ya. Kan si Akbar ini posisinya adalah seorang senior di organisasi tersebut. Sementara si Rio ini mungkin karena dia ngelihat si Akbar temennya gitu kan masuk Mapala itu kayaknya wah keren banget. Akhirnya si Rio ini memutuskan untuk mengikuti organisasi yang sama dengan si Akbar, yakni Mapala. Karena memang si Akbar dan Rio ini sama-sama masuk ke dalam organisasi yang sama, si Rani ini juga kan merasa tertantang gitu ya. Maksudnya gini, si Rani ini kan memang tumbuh menjadi perempuan yang agak tomboy gitu. Ketika melihat kedua orang yang paling dekat dengan dia berada dalam satu organisasi yang sama, otomatis si Rani ini memiliki keinginan yang sama gitu. Saya juga pengen gabung ke sana lah gitu. Meskipun memang pada saat itu perempuan mahasiswi yang masuk ke dalam organisasi Mapala itu memang tidak banyak gitu. Dan ketika si Rani ini kemudian mendaftarkan diri untuk ikut bergabung ke dalam organisasi tersebut, sebenarnya banyak yang agak-agak underestimate lah sama si Rani gitu kan, kayak gaya-gayaan doang gitu mau daftar ke organisasi Mapala gitu kan. Cuman karena memang pada saat itu orang-orang sudah tahu bahwa si Rani ini memang dekat dengan si Akbar sebagai seorang adik gitu ya. Ya pada akhirnya pendaftaran si Rani untuk ikut bergabung di organisasi Mapala tersebut dipermudah. Oh ya, dan pada saat itu Akbar, Rio, dan juga Rani ini tergabung di dalam organisasi Mapala yang diberi nama Natubu ya. Natubu itu adalah singkatan dari naik turun gunung. Dan sebagai informasi tambahan, point of view dari cerita ini terjadi sekitar tahun 2015-an ya. Dan setelah proses penerimaan pendaftaran anggota baru yang ingin bergabung di dalam anggota Mapala Natubunya si Akbar gitu. Seperti biasa di setiap tahun, setiap kali tahun ajaran baru gitu
gitu kan, pasti ada anggota baru yang masuk ke organisasi mereka. Nah, biasanya memang anggota senior dari organisasi tersebut akan mengadakan trip untuk naik ke salah satu gunung. Dan pada saat itu anggota senior yang ditugaskan untuk memimpin perjalanan trip tersebut adalah Akbar dan salah seorang temannya yang biasa dipanggil Arab gitu. Arab itu bukan nama aslinya ya, tapi karena si Arab ini memang memiliki wajah yang berkarakteristik orang Arab gitu, jadi teman-temannya di kampus itu memang terbiasa memanggil dia Arab. Pada saat itu Akbar dan Arab ini diberikan tugas, diberikan tanggung jawab untuk memimpin trip tersebut. Jadi sebelum diputuskan ke gunung mana nih kira-kira kita akan naik sama beberapa anggota baru gitu kan, Arab dan juga si Akbar ini melakukan beberapa meeting, beberapa pembahasan dengan anggota-anggota senior yang lainnya gitu, melakukan perhitungan gitu kan, kira-kira gunung yang tidak terlalu susah, gunung yang medannya tidak terlalu sulit, karena memang kebanyakan mostly dari anggota baru organisasi tersebut kan memang belum berpengalaman naik turun gunung gitu. Dan setelah mempertimbangkan banyak hal termasuk masalah akomodasi, masalah logistik, medan dan segala macam gitu ya, akhirnya diputuskanlah bahwa pada saat itu organisasi Mapalana Tugu mereka akan mendaki ke salah satu gunung yang kita sebut saja Gunung Harapan. Dan ketika sudah menetapkan keputusan bahwa Gunung Harapan adalah gunung yang mereka pilih untuk trip mereka pada saat itu ya, Akbar maupun Arab yang memang ditugasi sebagai senior yang bertanggung jawab atas pendakian tersebut langsung menyebarkan informasi kepada anggota-anggota Mapala, termasuk kepada para anggota baru yang nantinya akan ikut mendaki. Pada saat itu Akbar dan si Arab ini gercep nih ngebikin jadwal kapan kira-kira mereka akan berangkat. Rundown-nya sangat jelas gitu ya, dibuat oleh si Arab dan juga si Akbar, karena mereka tahu memang mostly sebagian besar dari anggota yang nantinya akan ikut naik ke gunung pada saat itu adalah orang-orang yang memang sama sekali belum berpengalaman. Jadi memang si Akbar dan si Arab ini membuat jadwal serapih mungkin untuk memastikan bahwa nantinya tidak akan ada anggota yang tertinggal ataupun terlambat untuk datang. Dan setelah jadwal sudah disebar, informasi sudah diberitahukan kepada para anggota yang nantinya akan ikut di dalam pendakian gunung ya, Rio ini memang terlihat sangat bersemangat karena memang jauh sebelum dia kemudian bergabung dengan organisasi Mapala tersebut, Rio ini adalah salah satu anak yang aktif dalam kegiatan pecinta alam. Sementara kalau si Rani memang belum memiliki pengalaman apapun dalam mendaki gunung gitu. Dan dalam trip pendakian kali ini sebenarnya si Akbar ini sudah memberikan opsi kepada si Rani, kamu mau ikut atau tidak. Semisal kamu mau ikut ya ayo, tapi kalau misalkan kamu nggak mau ikut juga nggak apa-apa gitu. Jadi ini bukan sesuatu kegiatan yang memang harus wajib ikut gitu kan, karena memang Akbar ini menyadari bahwa naik gunung itu bukan hal yang mudah gitu, dan dia tahu bahwa si Rani ini kan fisiknya tidak terlalu kuat gitu kan, tapi pada saat itu si Rani memutuskan untuk tetap ikut, dia ingin tetap bergabung, dan pada akhirnya dia, Rio dan Akbar sama-sama berangkat menuju pendakian Gunung Harapan. Dan satu hari sebelum hari keberangkatan tiba, si Akbar ini memutuskan untuk mainlah ke rumahnya si Rani yang memang bersebelahan dengan rumah si Akbar ya. Jadi si Rani ini setelah menjadi seorang yatim piatu, dia dirawat oleh kakek neneknya. Nah, rumah kakek dan neneknya itu bersebelahan dengan rumah Akbar. Jadi memang si Akbar ini sering mampirlah ke rumah Rani. Dan kebetulan pada hari itu si Akbar ini memang hanya ingin memastikan bahwa si Rani ini sudah mempersiapkan hal-hal yang tepat untuk naik ke gunung, karena memang kan si Rani ini kan nggak memiliki pengalaman gitu. Jadi Akbar ini hanya ingin memastikan bahwa apa-apa yang dibawa oleh Rani untuk mendaki besok itu adalah hal yang benar. Nah, jadi pada saat itu posisinya si Akbar ini bersama si Rani ya di kamar, menemani si Rani ini membereskan barang-barang yang dia masukkan ke dalam tas dan akan dia bawa besok dalam pendakian gitu. Jadi si Rani ini memasukkan beberapa bahan makanan gitu ya, logistik gitu, kemudian melipat
beberapa potong baju yang akan dia bawa sebagai pakaian ganti, misalkan basah atau gimana gitu kan. Nah, ketika si Akbar ini duduk menemani si Rani untuk beberes, sebenarnya ini mereka ya ngobrol-ngobrol ringan lah gitu, membahas hal-hal kecil sebagai basa-basi lah gitu. Dan pada awalnya memang kebanyakan yang mereka obrolkan saat itu adalah mengenai pengalaman-pengalaman Akbar yang memang sudah kenyang naik turun gunung kan. Jadi pada saat itu si Rani ini nanya lah ke si Akbar yang dia panggil AA gitu. Dia memang memanggil si Akbar ini dengan sebutan AA. Di gunung itu katanya banyak setannya ya, benar nggak sih gitu kan, kata si Rani. Terus si Akbar ini menjawab, ya kalau mau nyari setan mah nggak usah di gunung, di rumah kamu juga banyak. Terus si Rani kembali bilang, Ame jangan bercanda, udah tahu si Rani ini penakut. Nah, kemudian si Akbar kembali bilang, ya beneran tuh kalau misalkan mau nyari setan, gak usah di gunung, di rumah juga banyak. Dan si Rani ini kembali menimpali, ya AA mah udah biasa ngeliat setan, kalau Rani kan belum pernah, Rani mah takut kalau diomongin begitu. Nah, dan saat itu si Akbar ini cuma tersenyum sambil membantu Rani ini melipat sebuah sleeping bag. Kemudian dia masukkan ke dalam carrier-nya si Rani. Ya sedikit membahas mengenai sosok si Akbar ya. Memang Akbar ini sudah dikenal di kampusnya menjadi salah seorang yang mampu untuk melihat hal-hal gaib. Kenapa seperti itu? Karena memang sejak kecil si Akbar ini sering kesurupan dulunya. Jadi dia ini dikit-dikit kesurupan gitu kan. Dan menurut orang-orang yang kemudian mengobati si Akbar, ada Pak Kiai gitu kan ya, orang-orang pintar, itu bilang bahwa si Akbar ini memiliki aura yang memang disukai oleh jin-jin gitu ya. Jadi meskipun si Akbar ini sudah berkali-kali menjalani ruqyah gitu kan untuk berusaha melepaskan kemampuannya saat itu, tapi apa yang menjadi takdirnya Akbar yaitu dia bisa melihat dimensi lain, dia bisa melihat makhluk gaib gitu, itu tidak bisa hilang. Jadi semakin kesini semakin si Akbar dewasa gitu ya, Akbar ini berusaha untuk belajar menerima apa yang dia bisa gitu. Dan belakangan ketika dia mulai bergabung di organisasi Mapala, setidaknya kemampuannya bisa dimanfaatkan untuk menolong orang. Jadi misalkan ada di dalam sebuah pendakian orang-orang yang membutuhkan bantuan si Akbar, misalkan ada orang yang mengalami gangguan gaib di gunung atau misalkan kesurupan gitu, Akbar ini memiliki kemampuan untuk membantu. Dan ketika lagi asik ngobrol nih, tiba-tiba ponselnya si Rani ini bunyi. Dan kebetulan ponselnya si Rani ini diletakkan dekat dengan posisi di mana Akbar duduk gitu. Jadi secara nggak sengaja ketika si Akbar ini ngelirik gitu ya, begitu ponsel si Rani ini bunyi, dia ngelirik, dia bisa ngeliat nih nama yang tertera di layar ponselnya si Rani. Dan saat itu yang Akbar lihat adalah tulisan Rio sayang. Dan ketika melihat nama panggilan yang tertera di layar ponselnya si Rani, si Akbar ini kan langsung mengernyitkan dahi gitu. Dia kayak, hah, Rio sayang. Tapi dia waktu itu nggak ngomong apa-apa ya, karena dia ya berusaha untuk menghargai Rani yang pada akhirnya harus mengangkat panggilan telepon tersebut. Dan sepertinya si Rani ini sadar kalau si Akbar ini sudah melihat nama yang tertera di layar ponselnya saat itu. Jadi dengan wajah yang sudah berubah, si Rani ini menjadi agak panik gitu ya. Dia langsung mengambil ponselnya, kemudian izin kepada Akbar untuk menerima panggilan tersebut di luar dari kamar. Kemudian Rani pun keluar dari dalam kamar, sementara si Akbar ini tetap duduk di tempat yang sama di dalam kamar ya, dengan hati yang bertanya-tanya. Jadi dia sambil mengernyitkan dahinya, sambil terus berpikir gitu. Dia ini ngomong sambil berbisik di bawah nafas tuh kayak, itu Rionya kita bukan sih? Dan sekitar 5 menit kemudian si Rani ini kembali masuk ke dalam kamar. Waktu itu sikapnya masih agak canggung, wajahnya masih agak panik gitu kan. Dia duduk lagi di depan tas carrier yang sedang dia bereskan. Kemudian ponselnya dia kantongi gitu kan. Nah setelah si Rani ini duduk sudah tenang gitu kan, kemudian Akbar ini bertanya, siapa yang telepon? Nah waktu si Akbar ini bertanya, si Rani ini kayak pura-pura nggak denger gitu, jadi kayak tetap ngelanjutin masukin beresin barang-barang dia gitu kan. Nah pada saat itu si Akbar ini sepertinya tahu gitu kalau si Rani ini seperti sengaja pura-pura nggak denger kalau pada saat itu si Akbar sedang bertanya gitu kan. Jadi si Akbar ini kembali mengulangi pertanyaannya,
"Ran, siapa yang nelfon tadi?" Dan saat si Akbar ini kembali bertanya, si Rani kan otomatis nggak bisa dong pura-pura nggak denger lagi kan. Akhirnya si Rani menjawab sambil terus memberesi barangnya ya, dia nggak berani menatap langsung ke wajahnya si Akbar. Rani ini bilang, "Teman Rani A," gitu. Dan pada saat mendengar jawaban dari Rani ya, si Akbar ini kan akhirnya tahu bahwa oh ternyata si Rani ini memang berniat untuk berbohong dengan saya gitu kan. Jadi dengan agak tegas si Akbar ini bilang lah ke si Rani, "Ran, abang tuh nggak mau melarang Rani untuk deket sama cowok. Rani kan udah dewasa. Jadi terserah Rani mau pacaran atau mau deket sama cowok, itu terserah Rani. Tapi kalau cowok tersebut adalah Rio-nya kita, karena Rani sudah AA anggap sebagai adiknya AA gitu. Ya mohon maaf, AA nggak akan tinggal diem." Dan saat itu si Rani ini masih berusaha untuk menyangkal. Jadi dia bilang, "Enggak A, bukan Rio kok," gitu kan. Tapi Akbar ini dengan tenang, meskipun dia sedikit tegas ya, bilang gini, "Jangan bohong. AA tuh hafal banget nomor handphonenya Rio. Soalnya tadi terlihat jelas di layar handphone kamu saat dia nelfon," kata si Akbar kan. Nah, ketika si Akbar ngomong seperti itu, akhirnya si Rani pun diam sebentar. Kemudian Rani ini kembali bicara, ya mungkin sekedar untuk membela dirinya dan juga Rio ya di depan si Akbar. "Emang kenapa sih A? Rio kan orang baik." Dan mendengar pembelaan yang diberikan oleh Rani kepada Rio gitu kan, Akbar yang merasa memang sudah sangat mengenal Rio luar dan dalam, ya namanya anak cowok gitu kan, kemana-mana bareng, jadi si Akbar ini sudah tahu lah baik buruk si Rio itu seperti apa. Jadi saat itu si Akbar ini bilang seperti ini ke Rani, "Tahu apa kamu tentang Rio? AA yang lebih sering main sama si Rio. Jadi AA ini tahu, AA ini paham banget Rio itu modelan cowok kayak gimana gitu kan." Tapi pada saat itu si Rani kembali menjawab, "Tapi kan sifat orang bisa berubah AA, orang kan gak selamanya jadi jelek." Dan pada saat itu si Akbar ini kembali menjawab, "Iya emang bisa berubah, tapi sifat itu gak akan bisa hilang Ran. AA itu cuman gak mau kamu dimainin sama cowok, udah itu doang. Gak ada maksud yang lain, gak ada maksud apa-apa." Dan pada saat itu si Rani ini kembali menjawab dengan keras kepalanya gitu. Dia bilang, "Rani itu udah gede A. Rani tahu mana yang baik buat Rani dan mana yang buruk buat Rani. Rani sangat menghargai AA dan Rani harap AA juga bisa menghargai keputusan Rani. Rio tuh baik sama Rani A." Jadi pada saat itu si Rani ini benar-benar gak mau denger omongannya si Akbar gitu. Dan melihat respon dari Rani yang memang kayaknya gak bisa diomongin nih anak gitu ya, bebel gitu. Akhirnya si Akbar ini udahlah, diem aja lah dia. Jadi saat itu obrolan ringan mereka yang semula sempat berjalan dengan asik gitu ya, banyak hal yang mereka obrolin, yang mereka sharing itu kemudian suasananya tiba-tiba berubah. Ya mungkin karena si Akbar ini sendiri sadar bahwa orang yang sedang jatuh cinta itu yang mau digimanain juga, mau diomongin kayak apa juga, mau dinasehatin kayak apa juga nggak akan masuk ke dalam kepalanya. Karena yang namanya orang jatuh cinta itu kan apa yang dia lihat, apa yang dia rasa itu adalah hal yang paling benar menurut mereka, tidak memperdulikan apapun pandangan ataupun masukan dari orang lain. Jadi saat itu si Akbar yang memilih untuk mengalah, dia kemudian melemah ya, nanya ke si Rani, "Udah berapa lama kamu hubungan sama si Rio?" Dan Rani pun menjawab, "Waktu itu sudah 5 bulan A," gitu. Dan Akbar ini nanya dong, "Kenapa gak cerita sama AA?" Ketika itu si Rani menjawab, Rio yang nggak membolehin Rani cerita ke AA karena si Rio ini takut kalau misalkan AA nggak setuju atau AA marah gitu kan. Nah mendengar jawaban dari si Rani gitu ya, si Akbar ini kan kayak nggak terima gitu kan, maksudnya kayak ini apa-apaan lo macarin adik gua tapi nggak berani ngomong sama gua gitu kan, laki-laki apaan. Dan pada saat itu si Akbar ini pun langsung berdiri, dia udah males ngelanjutin obrolan lagi kan, dia bermaksud untuk pergi. Dan ketika itu si Rani ini sempat menghentikan langkahnya si Akbar sambil bilang, "AA mau kemana? AA mau marahin Rio," kata si Rani kan. Dan pada saat itu si Akbar ini menoleh sambil menjawab, "Ngapain AA marahin Rio? Penting amat. Banyak urusan AA yang lebih penting daripada ngurusin kamu sama Rio. Udah terserah kalian aja sekarang mah," kata si Akbar waktu itu. Dan dari cara si Akbar ini bicara ke Rani waktu itu ya, kemudian dia memutuskan untuk pergi dalam keadaan marah, memang benar-benar menggambarkan kalau saat itu si Akbar ini marah. Dia tuh jengkel, dia sebel gitu karena dia ngerasa menjadi orang yang nggak dianggap penting oleh si Rani dan Rio gitu. Kok bisa-bisanya mereka nggak cerita ke saya gitu kan. Dan pada saat itu juga Akbar
benar-benar tahu bagaimana sepak terjangnya si Rio gitu. Dia bukan tipe-tipe cowok yang benar gitu. Jadi menurut si Akbar, si Rio ini memang senang mainin perempuan, senang mengambil keuntungan dari perempuan yang dia dekati gitu kan. Dan selama ini Akbar memang nggak pernah ikut campur dengan urusannya si Rio yang mau mainin perempuan kayak yang mau ngambil keuntungan dari perempuan kayak ya bodo amat gitu. Karena memang si Akbar ini selama ini berusaha untuk menghargai privasinya si Rio. Jadi Akbar ini ya udahlah, lo brengsek, lo kurang ajar, ya itu terserah, yang penting saya bersahabat dengan kamu, kamu baik dengan saya, kita berteman dengan baik. Jadi si Akbar ini selama ini berusaha untuk nggak peduli dengan bagaimana sepak terjang si Rio di luar sana. Tapi ketika dia tahu bahwa sekarang yang didekati Rio adalah seseorang yang sudah dianggap adik oleh si Akbar, jadi si Akbar ini kayak kesel sendiri gitu, kok kayak seolah-olah jadi senjata makan tuan gitu. Dan keesokan harinya ketika jadwal dimana keberangkatan mereka menuju pendakian ditentukan, itu akhirnya si Rio, Rani, dan juga Akbar ini berkumpul lah dengan anggota-anggota Mapala lainnya di halaman kampus untuk menunggu akomodasi mereka datang saat itu, yaitu sebuah bis yang akan membawa mereka ke kaki Gunung Harapan. Dan saat itu sebenarnya si Akbar ini sudah mulai menunjukkan perubahan sikapnya terhadap si Rio dan juga si Rani. Jadi si Akbar ini jadi agak ketus gitu sama si Rio, dan dia agak cuek sama Rani. Setiap kali si Rio nanya sesuatu gitu sama si Akbar gitu, jadi jawabnya cuman kayak gitu doang. Jadi kayak si Akbar ini benar-benar nunjukin bahwa gue lagi sebel sama kamu orang berdua dan jaga jarak sama gue gitu. Dan sebenarnya mungkin si Rio kan memang belum tahu ya kalau si Akbar ini ternyata sudah mengetahui hubungan dia dan juga si Rani gitu. Rio ini mungkin ngerasa ini si Akbar kenapa nih, biasanya anaknya asyik kok tiba-tiba sekarang begini gitu kan. Jadi sebelum mereka berangkat nih, ketika semua anggota lagi menghitung ulang jumlah logistik yang mereka bawa gitu kan, ya lagi sibuk dengan urusannya masing-masing, akhirnya si Rio ini memutuskan untuk mendekati si Akbar. Maksudnya pengen nanya ini kenapa sih gitu kan, ada masalah apa gitu, saya nggak tahu gitu. Dan pada saat itu si Rio yang menghampiri si Akbar itu pun bilang, "Bar, kamu ada masalah apa sih sama saya?" Dan waktu itu si Akbar dengan juteknya ya, dia menjawab pertanyaan si Rio, "Masa iya si Rani gak cerita sama kamu?" Dan ketika mendengar jawaban yang diberikan oleh si Akbar ya, si Rio ini sempat berpikir nih, kayak ngeloading dulu, ini ada apa ya, ada masalah apa ya gitu kan. Dan barulah dia seperti punya feeling, kayaknya yang ini deh gitu. Jadi waktu itu dia udah punya firasat bahwa wah kayaknya si Akbar udah tahu nih kalau saya lagi deket sama si Rani gitu kan. Jadi pada saat itu si Rio ini langsung bilang lah ke Akbar, "Bar, bisa aku jelasin kok." Dan waktu itu si Akbar langsung memotong perkataan si Rio, "Nggak usah dijelasin, udah telat, percuma, nggak usah dijelasin." Dan pada saat itu si Rio ini masih berusaha untuk meyakinkan, memberikan penjelasan kepada si Akbar gitu ya. Dia masih berusaha untuk mengikuti langkah Akbar yang sepertinya memang sengaja ingin menjauh dari si Rio kan. Jadi si Rio ini bilang gini, "Ya nggak gitu Bar, aku tuh pengen cerita, cuman aku tuh takut kamu marah." Nah ketika mendengar ucapan Rio yang seperti itu, si Akbarnya langsung berbalik lah, langsung melihat mata ke matanya si Rio gitu kan. Dia bilang gini, "Kamu laki-laki macam apa yang takut sama kakak dari perempuan yang kamu deketin? Kamu gak ada nyali, bukan laki-laki kamu." Waktu itu si Akbar ngomong begitu. Dan pada saat itu si Akbar ini langsung pergi dari hadapannya si Rio gitu. Dia tuh kayak benar-benar males ngelihat mukanya si Rio, ngedenger omongannya si Rio gitu. Jadi pada saat itu si Akbar ini sengaja dia jalan melewati depannya si Rani dengan memasang muka yang jutek, yang asem gitu kan. Kayak seolah-olah pengen nunjukin ke Rani, "Nih gue lagi marah ya, jangan deketin gue lagi gak mau dengar penjelasan apapun dari kamu maupun dari si Rio." Dan singkat cerita, akhirnya bus yang dinaiki oleh rombongan Mapala dari kelompoknya si Akbar dan si Arab ini sampailah di bawah kaki Gunung Harapan. Tapi sayangnya pada saat itu mereka sampainya agak sedikit kesorean dari jadwal yang seharusnya, karena memang sepanjang perjalanan itu turun hujan yang sangat lebat, dan akibat dari hujan tersebut jalanan macet di mana-mana. Jadi yang semula jadwal mereka itu dikatakan akan sampai di
bawah kaki Gunung Harapan itu sekitar pukul 2 siang gitu ya. Pada saat itu sampai di sana pada kenyataannya itu sekitar pukul 5 sore. Nah, ketika sampai di sana kesorean, kemudian ketika melihat becek di mana-mana gitu kan, Akbar dan Arab ini kembali sharing, mereka bertukar pikiran gitu, kira-kira ini enaknya gimana ya gitu ya. Dan akhirnya mereka memutuskan, ya sudahlah kita nginep aja malam ini di bawah dulu, kita nyewa satu rumah penduduk untuk bermalam, dan baru keesokan harinya kita mulai mendaki pagi-pagi sekali. Dan ya malam itu seluruh anggota organisasi Mapala yang Akbar dan Arab bawa itu menghabiskan waktu mereka sambil bermain gitar gitu, main kartu, ngobrol-ngobrol, ya santai-santai lah di teras dari rumah yang mereka sewa. Waktu itu memang anggota yang dibawa oleh si Akbar dan si Arab ini berjumlah sekitar 9 orang. Dan saat itu memang si Akbar ini sengaja minjem gitar gitu kan, kemudian dipinjemin juga kartu remi oleh si pemilik rumah untuk mencari kegiatan sampai nantinya mereka ngantuk gitu. Dan pada saat itu sebenarnya ya ketika mereka lagi menghabiskan malam di teras gitu ya, Akbar ini kan posisinya dia lagi sambil nyanyi-nyanyi nih sama teman-temannya yang main-main gitar gitu. Itu sebenarnya dari sudut mata kanannya si Akbar ini melihat sosok bayangan gitu ya. Ada seorang pria berpakaian seperti pendaki gitu ya, pakai jaket tebal, kemudian pakai celana kargo, tapi dia nggak bawa tas saat itu berdiri di bawah pohon sambil melihat ke arah kelompok mereka. Tapi nggak tahu kenapa si Akbar waktu itu merasa bahwa tatapan dari sosok pria tersebut itu seperti mengarah ke diri dia gitu. Dan ketika si Akbarnya sedikit memutar bola matanya untuk melihat sosok tersebut secara langsung, yang Akbar lihat saat itu adalah wajah dari sosok pendaki tersebut rusak gitu. Jadi banyak luka, kemudian darah-darah yang menempel di wajahnya. Dan ketika si Akbar ini turun pandangannya ke arah kaki dan melihat bahwa oh ternyata kakinya nggak ada, saat itulah si Akbar sadar bahwa yang saya lihat saat itu ternyata bukanlah manusia. Tapi waktu itu si Akbar tentu nggak bisa cerita ke siapa-siapa dong. Dia nggak bisa membuat suasana yang lagi senang-senang, yang lagi ceria gitu, tiba-tiba berubah menjadi mencekam gitu kan. Dia kan nggak tahu siapa aja di antara anggota organisasi dia yang penakut atau gimana gitu kan. Jadi akhirnya si Akbar ini memutuskan, ya sudahlah, anggap saja memang sosok yang berpakaian pendaki gaib itu hanya sekedar ingin melihat si Akbar dan memberikan salam lah gitu kan intinya. Dan si Akbar ini ya sudah mengacukan sosok tersebut. Selesai dia melihat sosok tersebut secara utuh dari atas ke bawah, si Akbar ini kembali melanjutkan kegiatannya dengan teman-teman, yaitu nyanyi-nyanyi gitu kan, dengan teman-teman yang bermain gitar. Tapi nggak lama dari situ si Akbar ini nolehlah ke arah belakang gitu. Dia kan sejak tadi merasa si Rani kemana ya, kok saya nggak ngelihat dia gitu. Ya meskipun marah bagaimanapun kan si Akbar ini pasti sayang dong sama adeknya gitu. Jadi dia ini nyarilah kemana nih si Rani kira-kira. Dan waktu itu si Akbar yang emang udah jengkel, akhirnya nambah jengkel lagi ketika dia ngelihat si Rani sama Rio ini duduknya dua-duaan melulu gitu. Dan saat itu si Akbar ngelihat mereka lagi berduaan di sebuah amben, duduk gitu ya, berdua deket banget di teras dekat pintu depan rumah yang mereka sewa. Dan sebenarnya yang saat itu membuat si Akbar ini makin kesel gitu, maksudnya jangan gitu dong, ini kan tempat ramai orang gitu kan. Si Rio ini ngomong sama si Rani tapi wajahnya tuh deket banget sama si Rani, jadi kayak seolah-olah dikit lagi mereka bersentuhan gitu wajahnya. Nah, ketika melihat hal tersebut sudah tidak bisa ditolerir lagi, akhirnya si Akbar ini memutuskan untuk berdiri dan datang menghampiri mereka berdua. Dan ketika si Akbar ini kemudian sampai di sebelah Rani maupun si Rio ya, si Akbar ini ngomong sambil sedikit berbisik, maksudnya biar yang lain gak kedengeran gitu ya. Jadi Akbar ini bilang, tolong sikapnya dijaga, kalau mau ngobrol biasa, jangan sengaja nyari tempat yang bisa berduaan. Nah waktu itu si Rio dan si Rani yang mendengar nasihat dari si Akbar itu langsung sedikit menjaga jarak, karena sebelumnya kan mereka nempel banget tuh. Nah ketika itu si Rani ini bilang, perut Rani sakit deh gitu kan. Dan si Akbar ini kan balik nanya, kenapa? Mau menstruasi? Terus si Raninya menjawab, enggak deh, bukan kayaknya, gak tahu kenapa sakit aja. Makanya tadi Rani cerita ke Rio kalau perut si Rani ini sakit. Dan ketika mendengar keluhan dari si Rani ya, si Akbar ini sempat ngelirik gini ke arah si Rio yang waktu itu belum berani
ngelirik balik ke arah si Akbar ya. Dan kemudian si Akbar kembali melihat ke arah si Rani yang memang kelihatan dia lagi megang-megang perutnya gitu, kayak sakit kram gitu kan. Nah waktu itu si Akbar ini bilang ke si Rani, ya udah kamu masuk ke sana istirahat di dalam kamar kan. Awalnya si Akbar ini mau ngebantu si Rani ini buat berdiri masuk ke dalam kamarnya. Tapi saat itu tiba-tiba si Arab ini manggil si Akbar dari belakang kan. Bar sini bantuin sebentar gitu kan, kata si Arab. Ya sebagai salah seorang anggota senior yang memang bertanggung jawab atas pendakian mereka hari itu, otomatis kan si Akbar ini nggak bisa dong menolak panggilan tersebut, apalagi ketika seorang senior lainnya meminta bantuan dia gitu. Jadi pada saat itu si Akbar ini meminta tolong lah sama Rio untuk, yuk tolong anterin ke kamar gitu kan, jangan macem-macem, kata si Akbar, padahal dia udah pesen begitu, jangan macem-macem, tolong anterin Rani ke kamar. Dan ketika dia melihat si Rio ini membantu si Rani untuk masuk ke dalam kamar untuk istirahat gitu kan, akhirnya si Akbar ini larilah dia menuju Arab dan membantu si Arab ini melakukan penghitungan ulang terhadap logistik yang akan mereka bawa. Dan sebenarnya ketika si Akbar ini membantu si Arab untuk melakukan penghitungan ulang terhadap logistik yang akan mereka bawa ke atas nanti ya, itu dari sudut matanya si Akbar ini dia masih melihat sosok pendaki gaib yang sama. Jadi sosok tersebut itu kayak tahu kalau si Akbar ini bisa melihat dia, tapi memang si Akbar ini kayak sengaja mengacuhkan gitu. Tapi lagi-lagi Akbar waktu itu ya udahlah, nggak peduli gitu. Jadi dia kayak pura-pura melengos aja gitu, walaupun ketika jalan bolak-balik gitu ya, si Akbar ini tahu bahwa si sosok tersebut itu ada di bawah pohon tersebut dan ngeliatin Akbar tuh benar-benar kayak si Akbar kesini dia ikut ngeliat kesini, si Akbar kesini dia ikut ngeliat kesini gitu. Ya meskipun sebenarnya si Akbar waktu itu ngerasa risih ya karena merasa gerak-geriknya diperhatikan, tapi ya dia mau gimana lagi, dia nggak mungkin bisa mengusir sosok tersebut di depan teman-temannya yang lain, dia takut nanti suasana jadinya panik. Dan sekitar jam 9 malam akhirnya si Arab dan Akbar ini selesai melakukan penghitungan ulang terhadap logistik mereka. Jadi waktu itu si Akbar dan Arab ini membagi-bagi nih kira-kira tas carrier siapa yang membawa obat-obatan, tas carrier siapa yang nantinya akan membawa makanan, kemudian yang membawa minuman, pokoknya dibagi-bagi secara rata gitu kan. Jadi biar mereka nggak ngerasa lebih berat dari temen yang lainnya gitu. Dan setelah si Akbar ini selesai membantu si Arab, dia baru ingat, oh ya saya belum menjalani sholat isya gitu kan. Jadi ketika sudah selesai semua, memastikan semua udah beres, si Akbar ini berjalanlah dia menuju ke kamar mandi belakang dari rumah yang mereka sewa kan waktu itu. Si Akbar ini tujuannya ingin mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat isya kan. Tapi ketika si Akbar ini kemudian berjalan melewati kamar yang memang harusnya ditempati oleh si Rani untuk beristirahat, si Akbar ini samar-samar dia mendengar suara gitu dari dalam kamar tersebut gitu. Ya bayangin dari awal si Akbar ini beres-beres bareng si Arab itu kan mungkin sekitar jam 8 malam lah. Jadi kan jarak waktunya cukup lama dong, sekitar 1 jam. Tapi dia ngerasa dia belum melihat Rio nih, kemana nih anak nih gitu kan. Nah ketika si Akbar ini mendengar suara aneh dari dalam kamarnya si Rani, perasaannya langsung gak enak. Jadi kayak si Akbar ini diem-diem dia ngerindik ke depan pintu kamarnya si Rani untuk memastikan dia salah dengar nggak sih gitu. Dan ketika dia berada di dekat pintu kamarnya si Rani ya, si Akbar ini benar-benar mendengar suara rintihan dari seorang laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hal yang tidak senonoh gitu kan. Dan untuk memastikan sekali lagi bahwa apa yang dia dengar itu adalah hal yang sedang dia pikirkan, akhirnya si Akbar ini sedikit mengintip ke lubang kunci waktu itu dari pintu tersebut ya. Dan memang benar si Rani dan si Rio sedang melakukan hal tersebut dalam keadaan posisi baju yang belum mereka lepas semuanya gitu. Jadi si Akbar ini kan kesel ya, kayak kemarahannya udah sampai di ubun-ubun lah. Dia rasanya pengen dobrak itu pintu, pengen ngehajar si Rio pokoknya waktu itu. Cuman waktu itu si Akbar ini untungnya dia masih berpikir panjang bahwa nggak bisa. Kalau saya ngelakuin itu di sini nanti si Rani malu. Nanti harga diri si Rani ini bisa dilihat rendah oleh teman-teman yang lainnya gitu. Jadi pada saat itu si Akbar ini memutuskan untuk
Oke, saya tahan dulu kemarahan saya. Yang penting saya sudah tahu apa yang terjadi sebenarnya, bahwa si Rio itu emang benar-benar brengsek itu orang gitu kan. Akhirnya si Akbar ini memutuskan untuk membiarkan semua masalah yang terjadi malam ini gitu, dan nantinya akan kembali dia bahas dan dia buat perhitungan kepada Rio dan Rani setelah trip pendakian tersebut selesai dilakukan. Jadi ketika itu si Akbar ini tangannya mengepal dua-duanya ya, karena dia marah gitu. Maksudnya apa yang selama ini dia pikirkan tentang Rio ternyata memang benar gitu, bahwa itu anak belum berubah gitu, tuh anak masih benar-benar kurang ajar gitu kan. Dan pada saat itu Akbar nggak punya pilihan lain, dia tentu nggak bisa dong cerita ke Arab gitu, apalagi ke anggota junior-junior mereka yang lainnya gitu. Karena apa yang terpikirkan oleh si Akbar saat itu adalah bagaimana caranya menyelamatkan wajahnya si Rani gitu dari orang-orang yang ada di sana gitu. Sekalipun misalkan si Akbar ini marah, ya dia nggak bisa melampiaskan langsung pada saat itu juga gitu kan. Jadi si Akbar ini beristighfar, dia berusaha untuk mengendalikan emosinya, amarahnya saat itu. Kemudian dia memutuskan untuk lanjut ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, menenangkan dirinya, kemudian sholat. Dan keesokan harinya pagi-pagi sekali, sebelum matahari muncul secara sempurna gitu, Akbar dan si Arab ini mendapat kiriman sarapan yang memang sudah mereka pesan sebelumnya gitu kan. Jadi nasi bungkus yang isinya kayak nasi uduk gitu untuk sarapan para anggota. Nah, si Arab dan juga si Akbar ini kan bertugas membagikan makanan tersebut ke semua anggota yang berjumlah 9 orang ya pada saat itu. Jadi Akbar, Arab, dan anggota-anggota ini jumlahnya semuanya 9 orang gitu. Dan si Akbar ini membagikan makanan tersebut kepada mereka. Dan jujur pada saat itu ketika si Akbar ini ingin memberikan sarapan tersebut kepada Rio maupun si Rani ya, itu rasanya si Akbar kayak pengen ngelempar itu bungkusan nasi ke mukanya si Rio gitu. Cuman sekali lagi kan si Akbar ini harus benar-benar menahan amarahnya ya. Meskipun memang agak sulit gitu, karena si Akbar ini tipe-tipe anak yang sangat ekspresif gitu. Jadi ketika dia marah itu akan sangat kelihatan. Ketika dia marah, ketika dia sedih gitu, itu akan sangat kelihatan, sulit untuk ditutupi. Jadi waktu itu si Akbar memberikan bungkusan nasi tersebut kepada Rio, kepada Rani tanpa bicara apa-apa gitu. Jadi benar-benar cuman gitu doang gitu. Dan sebenarnya yang saat itu semakin membuat si Akbar ini merasa kesal ya, itu karena si Rio sama si Rani ini benar-benar nyari kesempatan banget selalu duduk berdua, kemana-mana berdua gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh mereka nggak menghargai orang-orang lain yang ada di sana gitu. Dan ketika hal tersebut terus-menerus dilihat oleh si Akbar, waktu itu si Akbar sudah mulai berpikir di dalam otaknya bahwa oke, berarti si Rani ini memang sudah tidak bisa diperingati, dia sudah sulit untuk dinasehati. Jadi untuk saat ini Akbar memutuskan untuk berhenti peduli pada Rani. Dan ketika pukul 7 pagi, akhirnya Arab dan si Akbar ini selesai untuk mengurus pendaftaran mereka di Posimaksi kan. Ketika semua sudah siap, ketika izin pendakian juga sudah mereka dapatkan, akhirnya Akbar dan Arab ini memberikan instruksi kepada semua anggota untuk bersiap karena mereka akan mulai mendaki. Dan pada saat itu karena memang posisinya si Akbar ini menjadi salah satu anggota senior yang bertanggung jawab terhadap pendakian itu, dia menjadi orang terakhir yang berjalan karena memang sebelumnya dia harus menghitung jumlah anggota secara benar untuk memastikan bahwa nggak ada anggota lain yang ketinggalan nih saat pendakian gitu kan. Dan dia menghitung berkali-kali pada saat itu. 1, 2, 3, 4, 5, ya sampai 9 dia menghitung dan ternyata jumlahnya benar. Dan ketika sudah selesai melakukan penghitungan terhadap anggotanya pada saat itu, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal, si Akbar ini akhirnya memakai tas carrier yang akan dia bawa ke puncakan. Jadi dia berjalan lah, dan dari sudut matanya dia ini kembali melihat sosok pendaki gaib yang semalam sempat memperlihatkan diri kepada Akbar. Jadi sosok itu seperti terus-menerus ngeliatin Akbar kayak gini aja gitu, ngeliatin aja. Dan posisinya saat itu ketika si Akbar jalan, ya si pendaki gaib itu kayak melayang ngikutin si Akbar dari sebelah gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh ayo dong lo ngeliat gua kan gitu. Ayo buktiin kalau lo bisa ngeliat gua gitu. Jadi kayak si sosok pendaki gaib itu kayak penasaran sama si Akbar gitu, yang dari semalam itu kok kayak
ngacuhin dia gitu. Dan meskipun si Akbar ini berusaha untuk ya biasa-biasa aja lah gitu kan, nggak mau terlalu merasa terganggu dengan munculnya penampakan sosok pendaki gaib yang mengikuti langkah dia gitu kan. Karena memang bagi Akbar itu adalah hal yang biasa sebenarnya, udah bukan sesuatu yang menakutkan lagi bagi dia. Dan ketika langkah dia ini sampai di pintu gapura masuk pendakian Gunung Harapan ya, samar-samar di telinganya si Akbar ya, dia tuh mendengar suara seorang pria berbicara saat itu. "Mas, aku izin ikut ya." Meski pelan tapi suara tersebut terdengar sangat jelas di telinganya si Akbar. Dan pendakian mereka awalnya berjalan ya lancar lah, biasa aja, ceria sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Pos pertama, pos kedua, sampai pos ketiga itu semua berjalan dengan normal. Hingga pada akhirnya ketika mereka sedang dalam perjalanan ke pos keempat, salah seorang anggota dari organisasi Mapala yang sedang melakukan pendakian pada saat itu ada yang jatuh pingsan. Jadi ada yang mendadak jatuh pingsan gitu aja tanpa ngeluh sakit sebelumnya gitu. Dan anggota tersebut bernama Anjas. Walaupun memang si Anjas ini sebelumnya nggak mengeluh sakit ya, tapi gerak-geriknya sebelum menuju pos 3 ini memang agak mencurigakan. Jadi dia tuh sedikit-dikit duduk, sedikit-dikit duduk gitu kan. Jadi kan sempat ditanya oleh si Arab, "Jas, nggak apa-apa gitu, kuat, mau lanjut gitu kan." Dan setiap kali ditanya seperti itu si Anjas ini selalu menjawab, "Oh nggak apa-apa kak, nggak apa-apa, I'm fine," gitu kan. Dan ya karena memang si Anjas memberikan isyarat bahwa dia baik-baik saja saat itu, ya perjalanan itu tetap dilakukan walaupun memang laju dari langkah mereka agak sedikit diperlambat oleh si Arab karena memang dia kasihan gitu sama si Anjas yang badannya memang agak sedikit berisi dan mungkin itu adalah pengalaman pertama dia mendaki, jadi kan mungkin dia memiliki kesulitan untuk mengatur nafasnya pada pendakian pertama. Dan pada akhirnya ketika berada di perjalanan antara pos 3 dan pos 4 akhirnya si Anjas ini tumbang. Dia mendadak pingsan. Dan meskipun badan si Anjas ini lumayan berisi ya, tapi kan seenggaknya seharusnya 2 orang laki-laki dewasa itu udah cukup buat ngangkat dia kan pada saat itu untuk dipinggirin ke tempat yang lebih aman gitu kan, biar tidak menghalangi jalanan umum gitu. Tapi pada saat itu yang membuat si Akbar dan si Arab ini agak ngerasa, wah ini kayaknya ada sesuatu nih gitu. Itu saat itu yang mengangkat tubuh si Anjas itu sampai memerlukan 5 orang laki-laki dewasa. Karena badan si Anjas ini bukan hanya terasa sangat berat, tapi juga kaku gitu saat itu. Dan meskipun begitu si Arab maupun si Akbar ini nggak mengeluarkan komentar apapun saat itu. Karena mereka sadar komentar apapun yang nantinya keluar dari mulut mereka, takutnya itu akan mempengaruhi anggota yang lain secara psikologis. Jadi Akbar dan Arab yang sempat lirik-lirikan gitu, mereka sudah mengerti bahasa isyarat mereka melalui lirikan tersebut bahwa kayaknya ada sesuatu yang nggak beres dengan diri Anjas. Yang memutuskan hanya diam aja dan tetap menebarkan pemikiran positif kepada anggota yang lain bahwa si Anjas ini ya mungkin hanya kecapean. Dan pada saat itu si Anjas ini cukup lama ya pingsannya, hampir sekitar 20 menit. Dan hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat si Akbar dan si Anjas ini merasa khawatir gitu kan, kasihan gitu. Dan pada saat itu semua anggota dari organisasi tersebut yang ikut pendakian itu berusaha untuk membuat Anjas ini tersadar. Ada yang mijitin kepala si Anjas, ada yang mijitin tangan dan kakinya Anjas, ada yang berusaha untuk mengoleskan minyak kayu putih gitu di badannya si Anjas, sampai ada yang baca-baca gitu, nggak putus untuk membaca ayat Al-Quran gitu. Dan saat itu si Akbar dan si Arab ini diam-diam mereka melipir sedikit gitu agak jauh untuk bicara, maksudnya supaya nggak ada anggota lain yang bisa mendengar pembicaraan mereka. Jadi pada saat itu si Akbar maupun si Arab ini sama-sama memiliki pendapat bahwa sepertinya Anjas ini terkena gangguan gaib dari penunggu gunung tersebut. Entah apa yang sebelumnya mungkin dilakukan oleh Anjas, mungkin dia khilaf melakukan sesuatu gitu kan, sampai akhirnya kemudian dia diganggu secara gaib oleh penunggu dari gunung tersebut kan. Tapi belum selesai si Akbar dan si Arab ini ngobrol gitu membicarakan mengenai masalah ini. Kemudian si Rani ini datang, dia lari buru-buru gitu, nyamperin si Akbar sambil bilang, Anjas sudah sadar, tapi dia ngoceh-ngoceh, pakai suara kakek-kakek. Dan mendengar ucapan si Rani, akhirnya si Akbar dan si Arab ini larilah menuju tempat di mana si Anjas ini sebelumnya pingsan gitu kan. Dan benar aja ketika melihat kondisi Anjas di sana, si Anjas ini lagi duduk marah-marah, maki-maki semua anggota yang ada di sana.
Dan saat itu Arab yang memang sudah mengetahui kalau Akbar sedikit banyaknya bisa menangani hal-hal semacam itu ya, langsung menoel tubuhnya si Akbar untuk segera melakukan tindakan supaya keadaan tidak semakin bertambah chaos. Jadi waktu itu si Anjas yang di dalamnya dirasuki oleh sosok seorang aki-aki ya, itu marah-marah sambil ngoceh-ngoceh dengan bahasa Jawa kasar. Waktu itu aki-aki yang berada di dalam tubuh Anjas itu bilang begini, Mudun aja gawe macem-macem yang pengen munggah menggunung. Jadi kurang lebih itu artinya turun kalian. Jangan berbuat yang macam-macam kalau memang niatnya pengen naik gunung gitu kurang lebihnya. Dan pada saat itu si Akbar ini berusaha untuk mendekati sosok Anjas waktu itu yang memang lagi marah-marah. Dia berusaha untuk bicara dengan sopan dengan sosok yang pada saat itu sedang merasuki diri Anjas. Dan si Akbar ini bilang, maaf mbah, punten mbah siapa, kalau semisal teman saya tidak sengaja melakukan kesalahan, saya minta maaf. Dan ketika melihat sosok si Akbar ini kemudian maju gitu kan bicara sama dia, mungkin aki-aki yang berada di dalam tubuh Anjas itu ngerasa tertantang gitu kan. Jadi sebelumnya dia yang marah, maki-maki, nunjuk-nunjuk semua anggota yang ada di sana, akhirnya fokusnya tertuju pada si Akbar, matanya melotot sambil marah gitu kan. Ditanya sama si aki-aki tersebut, koe sopo, kamu siapa gitu. Dan Akbar waktu itu yang memang sudah terbiasa menanggapi hal-hal seperti itu menjawab dengan sopan gitu ya. Saya adalah penanggung jawab dari pendakian ini mbah. Semisal ada anggota saya yang tidak sengaja melakukan kesalahan, saya minta maaf. Dan ketika selesai si Akbar ini memperkenalkan diri gitu ya, si mbah ini kembali marah. Si aki-aki yang ada dalam tubuh si Anjas ini marah gitu kan. Sambil masih melotot, matanya sambil mulutnya tuh sambil ngegerem gitu. Aki-aki tersebut bilang, koe raweruh tah, wongmu sing munggah ki ana sing kotor awake. Jadi si aki-aki itu bilang, kamu gak tahu tah, dari salah satu anggota kamu yang naik ke gunung ini sekarang itu ada yang kotor badannya. Dan Akbar yang pada saat itu memang gak ngerti kan maksudnya ada masalah apa, kotor seperti apa nih yang dimaksud gitu kan. Dan pada saat itu si Akbar yang memang tidak mengerti dengan maksud dari pembicaraan aki-aki tersebut kan, akhirnya kembali menanggapi ucapan mbah tersebut dengan sopan. Kotor yang gimana ya mbah? Mohon maaf saya tidak mengerti. Dan pada saat itu mbah tersebut menjawab pertanyaan si Akbar dengan marah kan. Ya takok nih anggotamu. Ojo gawa najis teko ngene. Ora sopan. Jadi kurang lebihnya si aki ini bilang, ya tanya aja sama anggota kamu. Jangan bawa najis ke sini, nggak sopan gitu. Dan entah kenapa sejujurnya si Akbar pada saat itu pikirannya langsung tertuju pada apa yang sudah dilakukan oleh Rio dan Rani di malam sebelumnya di rumah yang mereka sewa. Ya nggak tahu kenapa Akbar tiba-tiba kepikiran ke sana aja gitu kan. Itu yang berada di pikiran si Akbar saat itu kan. Tapi dia berusaha untuk melawan kecurigaannya. Maksudnya kayak enggak. Jangan sampai itu adalah penyebab dari masalah ini. Jangan sampai. Jadi si Akbar ini berusaha untuk denial dan mencari alasan lain yang kira-kira bisa aja kan alasan itu yang akhirnya membuat si aki-aki yang berada di dalam tubuh si Anjas ini marah. Bukan masalah Rio dan Rani gitu. Jadi pada saat itu si Akbar ini nengoklah ke arah belakang tempat di mana para anggotanya berkumpul ketakutan gitu kan ngelihat kondisi si Anjas. Dan si Akbar ini nanya ke dua anggota perempuan yang pada saat itu ikut dengan pendakian tersebut. Salah satunya adalah si Rani dan satunya ada seorang mahasiswi bernama Ita. Waktu itu si Akbar nanya, salah satu di antara kalian ada yang sedang menstruasi atau tidak? Dan secara hampir bersamaan Ita dan Rani menjawab enggak ada kak gitu. Dan ketika mendapatkan jawaban tidak dari si Ita maupun si Rani saat itu, sebenarnya si Akbar ini mulai deg-degan gitu. Maksudnya gini, alasan lain yang Akbar harapkan menjadi alasan kenapa si aki-aki tersebut marah gitu kan, itu akhirnya terpatahkan. Jadi si Akbar ini kembali kepikiran, waduh jangan-jangan gara-gara masalahnya si Rio dan si Rani ini nih yang jadi penyebab si Aki marah. Karena kalau memang itu penyebabnya maka si Akbar ini nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak bisa ngebantuin nantinya. Tapi si Akbar ini selalu berpikir positif bahwasanya selama dia tidak mengganggu, selama semua anggotanya tidak mengganggu, maka dia berharap makhluk-makhluk yang bersinggungan dengan mereka di tempat tersebut juga tidak mengganggu gitu kan. Terlepas dari masalah apa yang secara tidak sadar mereka bawa ke atas gunung saat itu, si Akbar ini meminta tolong kepada aki-aki tersebut bahwa
Ki, Mbah, bisa nggak keluar dari badannya teman saya, kasihan. Jikapun ada memang kesalahan yang dilakukan oleh anggota saya selaku pemimpin dari mereka meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi pada saat itu, sosok aki-aki yang berada di dalam tubuh Anjas itu tertawa sebentar dan menjawab, "Iso, aku iso metu, tapi kalian ora oleh mudun sing kene." Jadi kurang lebih artinya saya bisa aja keluar dari badan teman kamu gitu. Tapi sebagai gantinya kamu dan teman-teman gak akan bisa turun dari sini. Dan pada saat mendengar ancaman yang diberikan oleh aki-aki yang berada di dalam tubuh Anjas ya, si Akbar ini sebenarnya merasa cemas. Kalau saja pada saat itu dia hanya membawa dirinya sendiri gitu ya, muncak gitu, mungkin dia nggak akan terlalu takut, dia nggak akan terlalu kepikiran. Tapi kan saat itu ada 8 orang lainnya yang bergantung kepada si Akbar sebagai seorang yang baru daki gunung, baru memiliki pengalaman seperti itu gitu kan. Jadi si Akbar ini kan otomatis harus bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka. Jujur si Akbar merasa takut, pasti itu manusiawi. Jadi si Akbar ini bilang ke si aki-aki itu bahwa, "Mbah, jangan seperti itu. Saya minta maaf. Nanti kalau Mbah mau keluar dari badan teman saya janji saya dan teman-teman akan turun." Jadi pada saat itu udah kepikiran nih sama si Akbar, udahlah misalkan si Anjas ini bisa selamat nih sekarang, kita batalin aja pendakian dan langsung pulang gitu. Dan ketika mendengar permintaan dari si Akbar, sosok aki-aki itu malah tertawa gitu. Tertawa terpingkal-pingkal seolah ada yang lucu. Kemudian dia bilang, "Pengen mudun sing kene. Sok tek delingi, ari sampean lan batur-batur bisa mudun sing kene, sampean hebat." Jadi kurang lebih artinya kamu pengen turun, sok gitu, coba gitu. Saya liatin dari sini. Kalau misalkan memang kamu dan teman-teman kamu bisa turun, saya akui kamu hebat. Dan merasa kalau sosok yang merasuki tubuh Anjas itu adalah sosok yang tidak bisa diajak bernegosiasi secara baik-baik ya. Akhirnya Akbar ini memutuskan untuk merobohkan badan Anjas dibantu oleh si Arab. Kemudian si Akbar ini memencet kening dari si Anjas ya sambil membacakan doa-doa tertentu. Sementara si Arab memegangi kedua kakinya si Anjas dan anggota Mapala lainnya yang laki-laki terutama kemudian membantu mereka untuk memegangi badan si Anjas yang berusaha untuk berontak waktu itu. Jadi si Akbar ini membaca doa-doa yang dia bisa untuk mengeluarkan sosok aki-aki tadi dari tubuhnya si Anjas. Ketika si Akbar ini membacakan doa-doa di dekat telinganya si Anjas ya, Anjas ini menjerit kesakitan. Sebentar dia ketawa, sebentar dia nangis lagi. Begitu terus sampai proses pengeluaran dari makhluk gaib di tubuh Anjas itu selesai. Dan akhirnya setelah si Akbar ini merasakan sebagian tenaganya pada saat itu terkuras habis untuk mengeluarkan sosok aki-aki tadi dari tubuh si Anjas, akhirnya si Anjas ini bisa sadarkan diri. Dan ketika sadar si Anjas ini kondisinya sangat pucat ya. Wajahnya pucat, bibirnya pucat gitu, dan keringat itu mengucur deras di wajahnya. Waktu itu dia bengong kayak, apa nih yang baru terjadi, apa nih gitu. Dia kayak nggak sadar, dia nggak inget apa-apa waktu itu. Dan ketika melihat si Anjas ini akhirnya sadar, beberapa anggota kemudian mengambilkan air putih supaya si Anjas ini bisa minum gitu kan. Kemudian yang lain juga menenangkan si Anjas. Akbar ini akhirnya dia melipir, dia mencari tempat sendirian untuk bisa memulihkan keadaannya lagi. Dan pada saat itu yang menyadari kondisi Akbar yang kehabisan tenaga ya itu hanya Arab. Jadi waktu itu memang karena sudah terlalu sering sebagai rekan tandem dalam pendakian gitu ya. Arab ini sangat memahami bagaimana kondisi si Akbar tiap kali dia selesai melakukan pembersihan atau selesai menolong seseorang gitu. Jadi Arab ini tahu bahwa si Akbar ini akan melipir sendiri, dia akan duduk menyendiri untuk menenangkan diri dan mengumpulkan lagi tenaganya yang sempat terkuras gitu. Jadi saat itu si Arab ini datang menghampiri si Akbar sambil membawa sebuah minuman botol teh manis gitu ya. Setidaknya ada kandungan gula supaya si Akbar ini tidak merasa lemas. Waktu itu hal yang ditanyakan oleh si Arab pertama kali adalah, "Gimana bro? Masih kuat lanjut?" Dan waktu itu si Akbar nggak langsung menjawab. Dia membuka minuman botolnya dulu, kemudian minum beberapa teguk sambil terlihat sedang berpikir gitu. Kemudian si Akbar ini bilang, "Rap, kira-kira boleh nggak sih kalau kita turun aja, kita cancel aja pendakiannya sekarang?"
Dan Arab waktu itu bingung dong. Dia jawab, emang kenapa bro? Terus si Akbar jawab, gak tahu, kayaknya aku gak yakin aja kalau kita bisa lanjut sampai ke atas. Dan waktu itu si Arab ini sempat diem dan memperhatikan wajah Akbar beberapa saat gitu kan. Kemudian si Arab ini pun bertanya sesuatu yang sejak tadi sebenarnya dia ngerasa pengen tahu gitu, dia penasaran gitu. Dan si Arab ini nanya, bro, alasan aki-aki tadi masuk ke badan Anjas terus marah-marah itu sebenarnya karena siapa sih bro? Kata si Arab kan. Ya pada saat itu si Akbar ini kan berpikir bahwa nggak mungkin dia menceritakan segala hal yang terjadi antara Rio dan Rani di malam sebelumnya di rumah sewa gitu kepada si Arab gitu. Walaupun memang dia dekat dengan si Arab gitu ya, bestian banget lah sama si Arab gitu. Cuman apa yang terjadi di antara Rio dan Rani itu kan sudah masuk ke dalam ranah privasi yang harus memang Akbar jaga gitu agar ya harga diri Rani tidak jatuh di mata teman-temannya. Jadi pada saat itu si Akbar ini memutuskan untuk memberikan jawaban yang simple, sederhana kepada si Arab bahwa ya dia nggak tahu Rab, aku nggak tahu. Dan untungnya si Arab ini nggak maksa ya. Maksudnya dia ya sudahlah, kalau memang si Akbar ini nggak mau cerita ya udah nggak apa-apa gitu kan. Cuman pada saat itu si Arab ini kembali membahas topik di mana sebelumnya si Akbar ini kan menanyakan gimana ya kira-kira kalau misalkan kita turun aja gitu kan. Si Arab ini kemudian bilang, bro, tapi kayaknya kita nggak bisa deh langsung cancel gitu aja pendakian ini, karena kan kita udah terlanjur bikin proposal ke kampus gitu kan. Pihak kampus taunya kita melakukan pendakian ini untuk organisasi mapala kita. Kalau tiba-tiba kita cancel dengan alasan ada gangguan gaib, itu kayaknya kan kurang masuk akal gitu. Meskipun bener ada gangguan gaib, tapi kan kalau organisasi-organisasi yang menyangkut dengan pihak kampus itu kan pasti memerlukan alasan yang lebih konkret gitu, alasan yang lebih nyata. Dan ketika mendengar alasan yang diutarakan oleh Arab saat itu, Akbar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya Akbar pasti paham lah, dia pasti mengerti karena setiap tahun kan dia selalu melewati proses program yang sama dan dia tahu banget peraturannya seperti apa. Dan saat itu si Arab ini menepuk pundaknya si Akbar gitu ya, memberikan semangat. Dia bilang, ya udah bro, kita cuma bisa menyerahkan sama Allah, kita berdoa aja kalau setelah ini udah nggak akan kejadian apa-apa lagi gitu. Dan Akbar akhirnya mengangguk, dia menutup botol minumannya setelah merasa sudah cukup sehat gitu ya, walaupun tenaganya belum kembali secara sempurna. Akbar ini kemudian berjalan bersama si Arab untuk kembali bergabung dengan anggota-anggota yang lainnya. Dan meskipun si Akbar ini tahu ketika dia berjalan untuk bergabung dengan anggota-anggota lainnya yang pada saat itu mengerubungi si Anjas ya untuk menolongnya gitu kan, itu si Akbar ini tahu kalau si Rani ini dari kejauhan memperhatikan dia gitu. Tapi nggak tahu kenapa si Akbar ini saat itu hanya berpikir bahwa dia nggak mau dibuai oleh perasaannya saat itu. Dia nggak bisa hanya fokus ke satu orang gitu, karena saat ini dia harus mempertanggungjawabkan banyak nyawa di sana. Ada 8 orang, 9 sama dia gitu kan. Itu dia harus benar-benar fokus dan gak mau terlalu pilih kasih memikirkan 1 orang, 2 orang gitu. Ya semuanya harus dia selamatkan. Jadi ketika si Akbar ini kemudian bergabung dengan anak-anak yang lainnya gitu, dia ini kemudian menghampiri si Anjas yang memang sudah terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Anjas ini sudah bisa tertawa, sudah bisa ngobrol dengan teman-temannya gitu kan. Jadi si Akbar ini nanya lah ke Anjas, gimana Anjas, sudah mendingan? Dan Anjas jawab, udah kak, makasih gitu kan. Akbar pun kembali bertanya, gimana, udah sanggup mau ngelanjutin perjalanan lagi gitu kan. Dan Anjas ini tipe-tipe orang yang memang bersemangat banget ya, walaupun memang mungkin dia capek, dia lemes. Anjas jawab, siap kak, saya sudah siap buat lanjut jalan lagi. Dan ketika sudah memastikan bahwa kondisi Anjas ini sudah siap untuk melanjutkan perjalanan gitu ya, setelah beristirahat sebentar, Akbar dan si Arab ini memutuskan untuk menyuruh anak-anak, ayo kita lanjut perjalanan supaya nantinya nggak kemalaman gitu. Nah waktu itu si Akbar ini berada di urutan paling depan dan si Arab ini berada di urutan paling belakang jalannya sebagai seorang sweeper. Oh ya, jadi buat yang belum tahu sweeper itu apa, sweeper itu adalah
orang yang ditugaskan berjalan paling belakang untuk memastikan bahwa pada saat itu semua anggota lengkap, tidak ada yang tertinggal, berjalan mengikuti pemimpin yang ada di depan gitu dalam setiap pendakian. Kurang lebihnya seperti itulah. Dan sebenarnya sebelum mulai perjalanan ya, ketika mereka mulai berbaris gitu, berbaris rapi, jadi si Akbar ini meminta semua anggotanya baris, pokoknya kita harus berjalan dalam satu barisan yang sama, nggak boleh ada yang mencar, nggak boleh ada yang duluan, nggak boleh ada yang tertinggal. Kita benar-benar harus ada dalam satu barisan. Itu pesannya si Akbar waktu itu. Jadi sebelum berangkat, si Akbar ini kan posisinya di depan. Dia absen lah semua anggotanya. Dia ngajarin anggotanya supaya gimana sih caranya absen gitu kan. Jadi nanti di perjalanan dalam waktu tertentu si Akbar ini akan mengulangi absen tersebut untuk memastikan bahwa memang benar-benar nggak ada anggota lain yang tertinggal dalam perjalanan. Dan sebelum mulai perjalanan, Akbar akhirnya absen lah satu persatu dari anggotanya. Jadi dimulai dari diri Akbar waktu itu, absen 1, lalu diikutilah orang yang di belakang Akbar 2, kemudian diikuti lagi orang yang di belakang orang kedua 3, 4, 5, pokoknya seterusnya sampai angka 9. Karena memang semua kan jumlah dari anggota pendakian pada hari itu adalah 9 orang kan. Dan setelah memastikan bahwa anggotanya lengkap, si Akbar ini akhirnya memimpinlah perjalanan pendakian mereka hari itu. Dan setelah memastikan bahwa urutan absen memang sesuai dengan jumlah orang yang ada pada saat pendakian hari itu ya, Akbar ini akhirnya memulailah perjalanan mereka mendaki. Nah, si Akbar ini memang kebiasaannya adalah melakukan absen sekitar 1 jam sekali lah. Absen pertama ketika perjalanan dimulai, lancar. Absen kedua, 1 jam kemudian lancar, 9K gitu kan. Nah, di absen yang ketiga, si Akbar ini kan kembali mulai absen 1, belakangnya mulai nyaut 2, 3, 4 gitu kan. Sampai angka 9. 9 itu kan si Arab. Nah, si Akbar ini tiba-tiba terkejut ketika setelah angka 9 ada yang nyebut 10. Merinding. Dan epicnya bukan hanya si Akbar yang dengar angka 10 tersebut disebutkan. Dan suaranya laki-laki ya. Suaranya tuh nggak kenceng, kayak mendayu gitu, tapi terdengar jelas. 10 gitu suaranya. Nah, ketika semua orang anggota yang pada saat itu ada di belakang Akbar semuanya dengar gitu kan, otomatis kan mereka bisik, siapa sih? Siapa? Kayak gitu kan, pada bisik-bisik gitu. Nah, Akbar tuh langsung, ini dapat lagi nih kita gangguan gitu. Akbar ini langsung memberi instruksi kepada anggota yang ada di belakangnya sambil mengangkat tangan begini. Akbar bilang, jangan ada yang nengok ke belakang, kita lanjut jalan. Jangan ada yang nengok ke belakang, kita lanjut jalan gitu kan. Terus sebelum lanjut untuk jalan, si Akbar ini memastikan ke Arab tanpa menoleh ke belakangnya. Arab, belakang aman, kata si Akbar kan. Aman, lanjut, kata si Arab waktu itu kan. Akhirnya lanjutlah mereka jalan. Dan pada perjalanan saat itu suasana yang awalnya rame gitu ya, anggota pada ngobrol gitu, mereka sama-sama ada yang nyanyi-nyanyi gitu kan, ada yang mengomentari pemandangan-pemandangan sekitar. Pada saat itu berubah jadi diem. Jadi semua orang itu kayak tegang, tapi mereka harus berusaha untuk tetap fokus sama perjalanan mereka waktu itu. Nah, di 1 jam berikutnya si Akbar ini kembali absen 1, 2, 3 gitu kan, sampai ke 9. Dan setelah si Arab ini selesai 9, lagi-lagi ada suara 10 menyaut. 10. Dan semua anggota itu kembali mendengar suara tersebut. Dan si Akbar ini lagi-lagi ngangkat tangannya sambil bilang, terusin jalan, jangan nengok ke belakang. Jangan ada yang nengok ke belakang, oke? Nah, ketika si Akbar ini kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan siapa pemilik suara ke-10 tadi ya. Itu sebenarnya di dalam hati Akbar itu udah, aduh ini apa lagi sih ini sebenarnya gitu. Dan dia tahu bahwa sesungguhnya keadaan psikis dari anggota-anggota yang ada di belakang ini pasti udah kena nih. Pasti udah ketakutan gitu kan. Cuman untungnya pada saat itu mereka nurut sama si Akbar untuk tetap jalan, tetap fokus. Dan Akbar ini juga pesen sama orang-orang yang berjalan di belakangnya, jangan lupa bersolawat di dalam hati, fokus, jangan bengong gitu kan. Nah, ketika absen berikutnya, si Akbar ini cuma pengen mastiin sebenarnya kira-kira itu sosok udah pergi apa belum gitu kan. Nah, 1 jam berikutnya enggak, yang terakhir ini dia agak lama. Absennya mungkin sekitar 1,5 jam lah jaraknya dari absen sebelumnya. Nah, si Akbar ini kembali bilang, absen 1, gitu.
Terus di belakang nyaut lagi 2, 3, 4 gitu kan. Ketika 9 itu semua udah deg-degan tuh, suasananya udah kayak kayak udah deg-degan semua, kayak seolah-olah nunggu ini habis 9 ada 10 enggak gitu kan. Setelah si Arab selesai 9 katanya gini. 10. Jadi semua orang tuh, terutama 2 pendaki yang perempuan itu kayak pengen nahan nangis gitu. Posisi si Rani kan ada di belakangnya si Akbar ya waktu itu. Itu kayak udah, aduh ya Allah, ini apa sih gitu kan. Cuman waktu itu si Akbar kembali bilang, jangan ada yang nengok ke belakang, gak usah dilihat. Dan pada saat itu sebelum memutuskan untuk lanjut jalan, si Akbar ini berkomunikasi dulu lah dengan si Arab yang memang berdiri di belakang sebagai sweeper waktu itu kan. Tanpa menengok ke belakang, si Akbar ini bilang, gimana Bar, belakang aman? Katanya. Terus si Arab ini menjawab, aman, belakang aman gitu kan. Mau tuker posisi enggak? Kata si Akbar kan. Enggak usah, aman, kata si Arab waktu itu. Dan memang si Akbar ini tahu bahwa kalau mental si Arab ini memang udah gak perlu diragukan lagi. Memang mereka sudah terbiasa dengan gangguan macam seperti itu gitu kan. Jadi akhirnya si Akbar ini memutuskan untuk kembali lanjut jalan waktu itu. Nah, ketika lanjut jalan, kemudian melewati jalanan yang sama, si Akbar ini mulai merasa, kok kesini lagi gitu. Kenapa si Akbar bisa berpikir seperti itu ya? Karena pada saat mereka berjalan itu si Akbar ingat banget ada sebuah pohon dengan tanda goresan putih yang ada di batangnya. Nah, si Akbar ini ingat, ini pohon kayaknya udah saya lewatin ada kali 4 kali nih. Ini kayaknya kita nggak jalan maju nih, kayak kita muter-muter aja di sini nih gitu. Perasaan si Akbar waktu itu saat mengetahui bahwa mereka kayak berjalan di situ-situ aja gitu kan, itu langsung diem dia, langsung berhenti tanpa memberikan isyarat apapun ke anggota yang belakang gitu. Dan saat itu si Arab ini kayak ngeh gitu, kayaknya si Akbar ini memikirkan sesuatu nih, kayaknya ada sesuatu yang terjadi nih sama si Akbar gitu kan. Dan ketika kemudian si Arab ini melihat kondisi si Akbar ini, mungkin dia kelelahan kali ya, jadi dia berkali-kali mengambil jalur yang salah gitu kan. Ya mereka masih berusaha untuk berpikir positif lah. Untungnya pada saat itu anggota yang lain yang memang belum berpengalaman naik ke gunung tersebut itu nggak sadar kalau misalkan mereka tuh sebenarnya kayak jalan muter-muter di situ aja untuk beberapa kali. Nah, akhirnya si Arab ini berinisiatif lah, dia ngomong dari belakang, Akbar, tukar posisi aja yuk biar saya yang mimpin jalan gitu kan. Nah, mendengar tawaran dari Arab, si Akbar ini akhirnya, oh ya sudahlah, mungkin memang saya kurang fokus, saya terlalu capek gitu, terlalu banyak yang dia pikirin kan. Karena memang ketika naik gunung itu kan banyak masalah yang terjadi yang harus Akbar simpan di dalam hati, dan mungkin itu yang pada akhirnya mengganggu konsentrasi si Akbar waktu itu. Si Akbar mikirnya begitu nih, belum mikir yang kemana-mana. Akhirnya si Arab dan si Akbar ini tukeran posisi lah. Akbar jadi sweeper, si Arab jadi pemimpin, leader kan. Nah, ketika si Akbar ini kemudian berbalik, otomatis kan dia harus menengok ke belakang dong kalau dia berjalan bertukar posisi dengan si Arab. Waktu itu dia melihat sosok dari pemilik angka 10 tersebut. Jadi sosok yang sejak tadi menyahut 10 gitu. Itu akhirnya si Akbar bisa melihat. Dia memang berdiri di urutan paling belakang, sebelumnya berada di belakangnya si Arab ya. Dan saat itu si Akbar ini melihat sosok itu menatap ke arahnya secara langsung gitu. Kayak seolah-olah, ayo dong ngomong sama saya. Saya tahu kamu bisa lihat saya gitu. Dan pada saat itu yang Akbar lihat dari sosok pendaki gaib yang sejak bawah tadi mengikuti dia ya, adalah sosok yang menggunakan jaket tebal berwarna hitam, celana kargo, dan juga kupluk berwarna hitam. Tapi yang menjadi perhatian dari Akbar saat itu adalah wajah dari pendaki tersebut yang penuh dengan luka goresan, seperti baru saja menghantam bebatuan yang kasar gitu. Dan di bagian kening sampai batas alisnya itu ada luka yang terbuka yang mengakibatkan bola matanya yang sebelah kiri itu seperti mau keluar gitu. Tapi pada saat itu si Akbar ini berusaha untuk setenang mungkin menghadapi apa yang dia lihat, karena dia kan nggak mungkin mau membuat suasana yang pada saat itu memang sudah chaos gitu, yang anggota udah pada ketakutan gitu, itu semakin panik kalau tahu misalkan sosok tersebut ada di belakang mereka. Jadi pada saat itu si Akbar tuh ya sudah, dia dia melihat tapi dia diam, kemudian dia berdiri paling belakang bertugas sebagai sweeper. Jadi pada saat itu si Akbar ini memutuskan untuk diam, tidak menceritakan apapun kepada siapapun, dan meskipun dia tahu bahwa di belakangnya ada sosok si pemilik angka 10 tadi ya, si Akbar ini memutuskan
memutuskan untuk berteriak ke arah Ara pada saat itu untuk melanjutkan perjalanannya. "Jalan Rap, udah siap, aman," kata si Akbar waktu itu. Dan pada saat itu si Akbar ini memungut sebuah ranting dari bawah ya, dari tanah. Dia membacakan sesuatu ke ranting tersebut, lalu dia melemparkan dengan kencang ranting tersebut ke arah jalur kiri yang mereka acuhkan gitu ya. Percaya atau tidak, seolah-olah ada tabir yang menutupi jalur tersebut yang kemudian terobek oleh ranting yang dilemparkan oleh si Akbar dan memperlihatkan bahwa di balik jalur kiri yang sebelumnya mereka lihat adalah jalanan, ternyata adalah sebuah jurang yang sangat dalam.